Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, kami dari Fakultas MIPA Universitas Islam Malang ingin mempresentasikan pengabdian kami dengan judul Pengenalan Konservasi Sumber Daya Hayati Ikan berbasis pembelajaran di sekolah. Adapun tempat pengabdian kami adalah di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali pada bulan Januari tahun 2020. Seperti kita ketahui bahwa ikan dikenal aman untuk dikonsumsi, tinggi protein, rendah lemak, dan mengandung omega 3 sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Ikan juga turut mendukung peradaban manusia sejak zaman Yunani, Mesir, dan Romawi kuno, di mana ikan sudah dijadikan sebagai salah satu sumber pangan atau sumber protein untuk mendukung kehidupan mereka. Nah, akibat pergeseran pola konsumsi yang sudah semakin menjadikan ikan sebagai komoditas utama, sebagai bahan pangan utama, maka permintaan pasar dunia sangat tinggi terhadap sumber daya hayati ikan, termasuk yang juga terjadi di Indonesia, di mana pola konsumsi masyarakat sekarang sudah lebih mengutamakan ikan sebagai sumber pangan utama mereka. Nah, namun ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sumber daya hayati ikan, baik terkait dengan faktor pembatas alami seperti ketersediaan makanan, predator, persaingan memperoleh makanan, persaingan ruang, laju pertumbuhan alami, penyakit, dan lain sebagainya, yang kemudian diantaranya juga dipengaruhi oleh faktor pembatas non-alami seperti eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan, introduksi spesies asing yang berpotensi invasif, pencemaran perairan, dan pemanasan global. Nah, semua faktor-faktor inilah yang kemudian saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, yang kemudian cukup mempengaruhi eksistensi sumber daya hayati ikan yang ada di alam liar, baik di dunia termasuk juga di Indonesia yang dikenal memiliki biodiversitas sumber daya hayati ikan yang sangat tinggi di dunia. Nah, untuk itu diperlukan konservasi. Konservasi ini sendiri sebenarnya adalah upaya bersama untuk menjaga atau menyelamatkan sumber daya, dalam hal ini sumber daya hayati ikan. Nah, konservasi juga menjadi tujuan tertinggi dalam syariat Islam, di mana melalui pelestarian, perlindungan, pemanfaatan, rehabilitasi, dan peningkatan mutu lingkungan untuk kemaslahatan umat, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Dan salah satu bentuk dari strategi konservasi adalah dengan melakukan penyuluhan atau pendidikan yang terkait dengan upaya-upaya konservasi yang dilakukan, seperti misalkan strategi konservasi dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, baik masyarakat umum, masyarakat nelayan, atau masyarakat-masyarakat yang terkait dengan sumber daya hayati ikan, maupun juga kepada para siswa, yang tentunya ini merupakan salah satu mitra strategis untuk bagaimana mengupayakan strategi konservasi dengan baik. Nah, adapun tujuan daripada kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber daya hayati ikan beserta ancaman dan upaya konservasinya di Indonesia, mengetahui sejauh mana pengetahuan awal dari para siswa SMA mengenai ikan beserta segala aspek kehidupannya, dan bagaimana persepsi mereka terhadap pentingnya konservasi sumber daya hayati ikan, terutama konservasi sumber daya hayati ikan di Indonesia yang terkenal memiliki biodiversitas sumber daya hayati ikan yang sangat tinggi di dunia. Adapun metode pelaksanaannya, kegiatan ini berlangsung selama 1 hari pada tanggal 20 Januari 2020, di mana mitranya adalah siswa sekolah menengah atas SMA Diponegoro, Jembrana, Bali, dan teknik pelaksanaan dalam bentuk pembelajaran berbasis sekolah di ruangan kelas. Dan pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu penyampaian materi, kemudian diskusi dan tanya jawab, evaluasi kegiatan, dan penutupan. 4 kegiatan inilah yang dilaksanakan selama proses pengabdian. Dari kegiatan proses pembelajaran ini dalam ruang kelas memberikan hasil yang sesuai harapan. Terdapat 3 indikator, yaitu para siswa antusias dan menyimak materi yang diberikan, siswa aktif bertanya tentang ikan dan berbagai persoalan terkait dengan upaya konservasinya, dan sebagian besar tidak mengetahui tentang ikan dan potensinya di Indonesia dan merasa terbantukan dengan adanya informasi yang didapatkan melalui kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini, walaupun cukup singkat. Nah, siswa yang menjadi mitra antusias dan baru mengetahui bahwa di Indonesia memiliki biodiversitas ikan yang sangat tinggi di dunia, bahkan beragam ikan mulai dari ikan yang tertua, ikan terkecil, dan terbesar di dunia semuanya ada di Indonesia. Namun
informasi-informasi seperti ini sangat jarang diketahui oleh mereka. Selain itu, mereka juga ternyata tidak dapat membedakan ikan-ikan asli Indonesia atau native species yang perlu mendapatkan prioritas konservasi, dan juga mereka tidak mampu mengenali ikan-ikan yang selama ini mereka kenal ternyata itu adalah ikan-ikan asing atau ikan dari luar Indonesia yang berpotensi invasif sehingga dapat mengalahkan ikan-ikan lokal yang semestinya menjadi prioritas konservasi untuk dikembangkan melalui berbagai kegiatan-kegiatan konservasi maupun pengembangan-pengembangan budidaya untuk bagaimana menyelamatkan ikan-ikan ini dari keberadaan ikan-ikan invasif yang sudah sangat meresahkan. Kemudian siswa tidak mengenal ikan-ikan endemik yang dimiliki oleh Indonesia, mulai tersebar dari paparan Wallace, kemudian paparan Sunda, paparan Saul seperti yang tampak pada gambar yang sudah sangat terancam punah keberadaannya di alam liar. Nah, untuk itulah maka peran pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan maupun pemerintah daerah bahkan akademisi untuk bagaimana mempromosikan ikan-ikan yang dilindungi Indonesia dan bagaimana mengembangkan teknologi pembenihan untuk budidaya massal untuk ikan-ikan lokal yang endemik dan mensosialisasikan keberadaan ikan-ikan invasif untuk segera ditangani secara baik agar tidak semakin mempengaruhi keberadaan ikan-ikan lokal. Kemudian hasil evaluasi meliputi pertanyaan kepada siswa terkait ikan sebelum memulai materi, pertanyaan dari pemateri kepada para siswa, bentuk partisipasi aktif siswa saat bertanya dan respon siswa terkait dengan pentingnya pembelajaran konservasi sumber daya ikan yang kita lakukan. Nah, hasilnya adalah dari 25 siswa pada sekolah menengah atas di Ponorogo, 2 siswa atau 8% mampu menjawab definisi ikan sebelum dimulai pembelajaran, 5 siswa mengajukan pertanyaan saat diskusi, dan 10 siswa atau 40% mampu menjawab pertanyaan terkait dengan materi yang telah diberikan. Ini menunjukkan bahwa hasilnya cukup memuaskan dan persepsi siswa terhadap pentingnya pembelajaran konservasi, 2 siswa atau 20% menjawab sangat penting, 8 siswa atau 30% menjawab penting, 10 siswa atau 40% menjawab cukup penting, dan 5 siswa ragu-ragu atau tidak tahu mau menjawab seperti apa. Adapun kesimpulan, tahap pembelajaran berlangsung dengan baik dan lancar. Tahap evaluasi secara umum, pengetahuan dan pemahaman awal para siswa tentang ikan dan konservasinya relatif rendah dan belum merasa penting dilakukan upaya konservasi terhadap sumber daya ikan, dan sarannya perlu dipertimbangkan pemasukan pembelajaran konservasi dalam kurikulum sekolah untuk mendukung kegiatan-kegiatan konservasi di Indonesia. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan Fakultas MIPA atas terselenggaranya kegiatan wisata publikasi sehingga mendukung kegiatan ini. Demikian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.